Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Al-'adatu idza rasakhat nusikhat. Artinya nasakhat. Al-'adatu idza rasakhat nusikhat. Nasakhat. Al-'adatu idza rasakhat nasikhat. Dalam kesempatan lain beliau berkata al-'adatu idza rasakhat nasakhat. Artinya sebuah kebiasaan jika telah kuat maka hal itu akan melekat pada pribadi orang tersebut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa alihi wa sahbihi wasallim taslima wa ba'd. Al-hikmatul khamisatu qala al-qutb al-irsyad wa al-ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad al-'adatu idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan, suatu kebiasaan, adat, idza rasakhat, kalau dia sudah tertancap kuat, mengakar dengan kuat, nasakhat, maka akan menghapus yang sebelumnya. Dia bisa mengubah daripada apa-apa yang sebelumnya. Mansukh itu artinya menghapus, menutupi, menghilangkan. Maka dari itu perlunya at-ta'wid atau membiasakan. Karena membiasakan sesuatu akan menghapus sesuatu yang sebelumnya. Dari itu biasakan kita dengan perbuatan yang baik, maka akan menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik sebelumnya. Kebiasaan menutupi atau menghilangkan suatu kebiasaan. Ada orang terbiasa dengan menggunjing, ngomongin orang, sekalipun yang dia omongkan itu betul apa adanya, tapi tetap dia namanya ngomongin orang lain. Itu sudah kebiasaannya. Maka kalau dibiasakan mulutnya ditahan dari menggunjing atau ngomongin orang, maka akan menghapus kebiasaan yang lama. Dia tidak akan lagi ngomongin orang. Dia tidak akan lagi ngomongin orang. Ada yang membiasakan dirinya dengan media sosialnya. Matanya itu dibiasakan melihat Facebook, Instagram, Twitter, apalagi aplikasi yang ada di HP. Karena sudah membiasakan mata melihat itu, maka dia punya kebiasaan menuntut si pemilik badan untuk dalam satu hari itu mesti dia melihat. Kalau dia tidak kedapatan HP-nya, gelisah dia.
Di mana HP ana? Hilangkah? Padahal dia lupa naruh gitu. Jadi kebiasaan pribadi kita ini, kalau yang kita biasakan itu baik, maka akan menghapus kebiasaan yang tidak baik sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang itu membiasakan sesuatu yang tidak baik, maka yang tidak baik ini akan menghilangkan, menghapus kebiasaan yang baik yang pernah dia lakukan. Nah, maka ta'awid di sini untuk melatih diri kita, nafsu kita dengan suatu kebiasaan yang baik, perlu kesungguhan, perlu mujahadah namanya. Dan terus-menerus dalam keadaan melaksanakan apa yang mau kita biasakan pada diri kita. Apa yang mau kita biasakan daripada umur kita, itu dilakukan, jangan putus. Sifatnya terus-menerus. Karena dia akan menghilangkan kebiasaan sebelumnya. Maka dikatakan di sini, jadikan dirimu, kebiasaanmu adatus sadat, sadatul adat. Kebiasaan kita ini mesti kita tiru. Siapa yang kita tiru, yang kita contoh? Adatnya, kebiasaannya orang-orang yang soleh, para aulia, para ulama, salafun salihun, yang mana mereka ini melihat, memandang dengan cahayanya Allah. Kemudian mereka berjalan menapaki jejak langkah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, biasakan kita dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Dengan kita mempelajari sejarah mereka, kehidupannya, kemudian duduk di majelisnya, mendengarkan ilmu darinya, maka akan menghapus kebiasaan yang tidak baik yang ada pada diri kita selama ini. Baca Al-Quran, biasakan baca Al-Quran walaupun sehari 1 lembar. Kamu punya wiritan, biasakan dengan wiritan tersebut setiap harinya, jangan pernah ditinggal. Nanti kalau seandainya kamu sudah terbiasa, sekali kamu meninggalkan, kamu merasa tidak nyaman, kayak ada sesuatu yang hilang, kayak ada sesuatu yang kurang. Ini harus dibiasakan. Para ulama tasawuf, mereka di dalam mengubah keadaan untuk membiasakan diri mereka dengan suatu keadaan yang tampil di dalam diri mereka, itu menjadikan mereka melakukan membiasakan terhadap amal-amal baik itu selama 40 hari. Nah, ini kebiasaan yang dilakukan selama 40 hari akan menghapus daripada yang sebelumnya, menghilangkan serta merubah daripada
keadaan manusia tersebut kepada yang lebih baik. Tapi 40 hari tidak mereka tinggalkan. Nah, ini mujahadatun nafs, ya. Melatih nafsu kita itu selama 40 hari. Cobakan dengan satu kebiasaan yang baik dulu. Biasakan sholat berjamaah dulu lah. Satu amalan baik dulu. Apa? Menjaga sholat berjamaah. Jangan tinggal 40 hari. Jangan tinggalkan sholat berjamaah 40 hari. Mau di masjid, di langgar, di musola, di rumah, pokoknya jamaah. Ente pegang satu ini dulu, kebaikan ini. Ya, amal baik itu sholat berjamaah. Kalau seandainya sudah melakukan sholat berjamaah, cari orang yang bisa menemanimu untuk sholat berjamaah. Jangan putus 40 hari. Karena untuk menjadikan kebiasaan itu melekat sehingga menghapus daripada kebiasaan yang sebelumnya, ulama tasawuf menjadikan 40 hari ini adalah salah satu metode yang sangat ampuh untuk menghilangkan suatu kebiasaan yang sebelumnya ada pada diri mereka. Ya. Satu kebiasaan yang kurang baik kemudian diubah dengan membiasakan dirinya terhadap satu perkara yang baik, maka selama 40 hari ini akan menghapus yang kurang baik. Jaga dari sholat berjamaah dulu dah. Cobain satu itu. Kalau dia sudah 40 hari tidak pernah luput, tertinggal atau lepas dari sholat berjamaah selama 40 hari, ya, maka dia tidak akan meninggalkan lagi itu sholat berjamaah seumur hidupnya, insya Allah. Tapi dalam 40 hari jangan bolong, jangan ada yang terlewatkan. Zuhurnya, asarnya, maghrib, isya, subuhnya, 40 hari berjamaah. Ya. Ajak istri dan anakmu, biasakan sholat berjamaah. Oh, kalau seandainya istri lagi berhalangan, baru kamu ke masjid untuk menjaga sholat berjamaah ini. Ya, jangan bolong 40 hari. Nanti kalau seandainya tanpa ada uzur dan halangan, kamu tidak akan pernah meninggalkan itu sholat berjamaah. Seumpama tertinggal karena ada uzur dan halangan, kamu akan merasakan sholat sendirian yang kamu lakukan itu menjadi sesuatu yang kurang sempurna bagimu. Nggak nyaman kamu melakukan sholatnya sendirian. Kenapa? Karena 40 hari mujahadah kamu, kesungguhan kamu, upaya kamu menjaga 5 waktu sholat itu berjamaah, kemudian lewat daripada itu 40 kamu melakukan sholat sendirian, itu akan menjadikan sesuatu yang kurang bagi dirimu. Kamu tidak nyaman dengan sholat sendirian. Jadi pelan-pelan aja, ya, jangan terburu-buru. Fa'an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darinya Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamamur ribat arba'una yauman. Jadi kalimat 40 ini bukan sembarangan angka, tapi memang ada sirnya, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Nabi SAW beliau bersabda, tamamur ribat arba'una yauman. Mujahadah, mengekang hawa nafsu, bersungguh-sungguh di dalam melatih jiwa kita, itu sempurnanya akan kamu dapatkan dalam jangka waktu 40 hari. Ini Nabi loh yang mengatakan.
Jadi tidak boleh putus 40 ini. Nah, syukur yang datang, yang hadir arba'in ini mulai dari awal malam pembukaan tadi. Jaga 40 malam ke depan. Nanti selesai maulid arba'in kamu akan merasakan sendiri bagaimana ketika nggak ada maulid setiap malamnya. Makanya kita para salaf, para ulama khususnya di Indonesia ini diawali daripada Sada Alawiyin di kota Palembang itu mengadakan maulid arba'in. Ini kurang lebih hampir 30 tahun yang lalu sudah berjalan. Lah, hampir 40, lebih dari 40 tahun, kurang lebih 40 mendekati. Dari Ayyamil Habib Alwi bin Ahmad Bahasin. Kalau di Palembang tuh gelarnya julukan lebih Ma'alim Nang. Pelopor pertama maulid arba'in yang saya ketahui. Kemudian dihidupkan lagi oleh generasi-generasi muda di zaman saat ini yang masih hidup. Hingga saat ini setiap datang bulan maulid tetap berjalan. Bahkan sekarang di Palembang bukan lagi arba'in namanya, ada yang sittin. Maulid 60, ada yang namanya maulid isyrin, cuma 20 malam. Tapi startnya di awal Rabiul Awal, di pembukaan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. 40 hari dari masjid itu ba'dal asar, nggak boleh rumah, masjid majelis, langgar musola. Rumah ke rumah malam. Kalau siang khusus perempuan. Jadi di Palembang tuh nggak ada yang namanya maulid arba'in yang rumah ke rumah malam, perempuan keluar tuh nggak ada ikut hadir kecuali sohibul bait atau keluarga. Kenapa? Mereka kalau khusus perempuan mengadakan maulid arba'innya siang hari selama bulan maulid. Ya. Kadang di satu tempat itu, di rumah itu siangnya perempuan, malamnya laki-laki. Jadi dia membuat sinkron di satu hari, siangnya untuk khusus perempuan, malamnya untuk laki-laki. Sehingga perempuan sudah nggak ada lagi yang keluar pada malam hari di Palembang, karena mereka punya tertib khas sendiri. Kalau kita saat ini kan perempuan masih ikut maulid arba'in, ya mudah-mudahan ke depan nanti mereka punya inisiatif, terbuka hatinya untuk mereka ngadakan sendiri maulid di bulan maulid ini, mau sebulan atau 40 hari, tapi bukan 40 malam, 40 siang. Nah, jadi wanita sudah tidak keluar lagi di malam hari, cuma laki-lakinya aja. Jadi mujahadah, melatih jiwa kita, kata Nabi, itu selama 40 hari mendapatkan kesempurnaan apa yang kau biasakan. Ya, kesungguhan itu butuh 40 hari. Wa man rabata arba'ina yauman, barang siapa orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh menekan nafsunya, membiasakan nafsunya. Kalau nafsunya males, dia tekan, dia paksa, dia biasakan untuk, ya memang pertamanya males, berat, tapi karena dia paksa, dia latih, tidak diikuti kemauan nafsunya selama 40 hari, lam yabi wa lam yashtari wa lam yuhdith hadathan. Apa yang dilakukan selama 40 hari ini? Dia enggak melakukan jual beli, enggak mau tahu urusan duniawi. Walam yuhdith hadatsan, tiap kali dia berhadas langsung wudu. Dia menjaga dirinya tetap dalam keadaan suci, tidak pernah dia mau hadas. Kan kita kalau sekarang suci kita waktu mau sholat, ya, tapi Nabi mengatakan ini, kalau ada orang yang menjaga toharo 40 hari, batal wudu. Dia tidak biarkan dirinya dalam keadaan hadas kecil maksudnya, ya. Tiap kali dia batal wudu, tiap kali dia batal langsung dia wudu. Sekarang yang hadir maulid ini ada yang berwudu, ada yang tidak.
Tapi kalau kamu menjaga 40 hari dalam keadaan toharo, suci, bersih, nggak ada hadas pada dirimu, setiap kali kamu yakin kamu batal, tidak ada wudhu, berhadas kecil, langsung ambil wudhu. Kharaja min dhunubihi kayauma waladathu ummu. Maka ini orang, kata Nabi, dihapuskan dosa yang ada pada dirinya sama seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, seorang ibu. Rawahu Tabrani. Jadi 40 hari untuk membiasakan, biar kebiasaan ini nasakhat, menancap kuat, tidak bisa lagi digoyah. Lihat pohon yang besar itu, kalau akarnya sudah mengakar kuat ke dalam, apa bisa orang menumbangkannya? Mana bisa orang menumbangkan. Apa? Karena akarnya sudah kuat di dalam tanah dan banyak kemana-mana akarnya. Pohon pisang, pohon kelapa menjulang tinggi, mereng kayak gini, kenapa ndak roboh dia? Karena akarnya kuat. Ya, pernah lihat pohon pisang, pohon kelapa seperti bentuk pisang itu, nggak berdiri tegak, mereng kayak gitu. Kenapa dia tidak roboh? Diterpa angin kencang ikut gitu ya, balik lagi. Apalagi kalau di pesisir pantai itu, ya, pesisir laut, kalau ada pohon kelapa itu yang tinggi-tinggi itu, ya nggak roboh karena akarnya udah menancap kuat. Kebiasaan begitu juga, yang namanya kebiasaan, sifat kebiasaan yang baik, makanya timbulkan, biasakan diri kita melakukan yang baik terus, dan dijaga itu, melatihnya selama 40 hari. Kalau kita lakukan kebiasaan 40 hari juga namun yang tidak baik, ya itu juga akan mengakar kuat menjadi kepribadian atau satu kebiasaan yang susah untuk dihilangkan dan selamanya akan ada pada diri orang tersebut. Kalau dia membiasakan berbuat maksiat, ya dia akan maksiat terus. Tapi kalau dia biasakan dengan fi'lut ta'ah, maka dia akan terbiasa dengan fi'lut ta'ah dan menghapus yang tidak baik dari sebelum-sebelumnya yang pernah dilakukannya. Berkata Al-Imam Syamsuddin Al-Buni, ajma'u salaf ala anna ahadul fathi rabbani wal kashf wal wahbaniyah la yasihhu liman fi mi'datihi mithqala dzar min at-ta'am min ta'amin wa huwa haddus samadani al-jasmaniyah. Dikatakan seseorang manusia itu, seorang hamba Allah itu bisa untuk mendapatkan ilmu futuh, ilmu futuh atau laduni dari Allah. Wa 'allamna min ladunna ilmu laduni itu maksudnya. Atau dia menjadi seorang hamba yang Allah bukakan, kasyaf, terbuka dari apa yang tertutup. Setelah dia membersihkan jiwanya, hatinya, sanubarinya, dia mujahadah dulu, membersihkan, menjaga hatinya, ndak dia punya sifat takabur, merendah, ya, melainkan merendah hatinya. Dia latih selama 40 hari tidak benci sama orang. Dia latih hatinya tidak meremehkan orang. Dia latih hatinya, pokoknya semua penyakit hati itu dia biasakan selama 40 hari untuk tidak terlintas, tidak berada di dalam hatinya. Setelah itu dia lakukan, kemudian dia menjaga daripada makanan yang masuk ke dalam perutnya. 40 hari dia jaga makan minum itu, kecuali memang betul-betul jelas tidak ada unsur haram atau unsur yang meragukannya saat dia mau makan dan minum. Kalau jelas halal mungkin susah untuk saat ini mau dijaga, mau didapatkan. Tapi minimal tidak dia makan dan minum kecuali jelas itu datangnya dari mana.
artinya yang betul-betul jelas gitu. Maka dia akan mendapatkan satu anugerah dari Allah, apa yang dinamakan ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu yang ketika dia keluarkan dari lisannya atau dari gerak-geriknya itu mendatangkan hikmah untuk orang yang ada di sekitarnya, dan dari dirinya sendiri bisa mengambil hikmah dari apa yang dilihatnya. Siapa ulama yang ahli sufi, ulama tasawuf yang paling suka mengambil hikmah? Banyak ya, semisal Sufyan Ats-Tsauri, dia mengambil hikmah dari setiap apa yang dilihatnya. Pernah suatu ketika dia melihat ada orang mabuk ketidur, makin berat mabuknya. Kemudian ada ular mendekatinya. Dia tidak diganggunya, tidak diusirnya ular. Dia mau ngambil hikmah. Mau apa ini ular? Mau matok nih orang yang mabuk ini. Mau digigitnya. Tiba-tiba ada laba-laba gede, apa tarantula namanya. Kakinya banyak berbulu, berbisa, racun, mematikan juga. Turun dari sarangnya mendekati orang mabuk ini tadi. Ternyata Allah pengen menjadikan ini laba-laba beracun ini menyelamatkan si laki-laki yang tidak sadar diri habis mabuk ini tadi. Dia datang itu ular, berantem dan kalah itu ular kena racunnya. Bisa balik lagi itu laba-labanya. Setelah selesai dari apa yang dilihatnya, kemudian dibangunkan nih orang mabuk. Udah sadar dia, udah hilang pengaruh alkoholnya. Kamu tahu enggak, pas dia bangun dia kaget lihat ada ular, bangkai ular itu. Wah, loncat dia. Enggak tahu gak kamu yang menyelamatkan kamu daripada sengatan ular tadi? Enggak tahu, namanya tidur. Siapa? Itu laba-laba di atas tuh, laba besar itu. Jadi dia ambil hikmah dari apa yang dilihatnya itu. Bukan dibantunya juga, tidak. Karena dia mengetahui bahwasannya digigit nih orang, kagak digigit ini orang, kalau memang sudah kehendaknya Allah, ya bakal kena atau tidak kena. Bakal digigit atau tidak digigit. Oh, ternyata kehendak Allah di situ yang didapatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, tidak digigit. Tapi sempat dia bertanya, dia ingin mengambil ada hikmah apa kok ular ini orang mabuk ini dilindungi sama laba-laba, nggak jadi digigit, dan juga tidak juga laba-laba itu tadi yang beracun menggigit dia, malah balik ke tempatnya, ke rumahnya, ke sarangnya. Dia pengen ambil hikmah dari kejadian tersebut, lalu dia bertanya sama ini yang orang yang sadar dari alkohol ini tadi, kenapa, apa yang kamu lakukan kok bisa Allah menjadikanmu terlindungi daripada sengatan ular dan daripada laba-laba yang beracun? Nggak ada. Kau lihat sendiri aku mabuk-mabukan kayak gini. Nggak mungkin, kata Sufyan. Pasti ada. Coba ingat-ingat apa? Nggak ada. Gitu ya. Ada, aku ingat. Apa itu katanya? Sebelum aku tidur, sebelum aku mabuk katanya, sebelum aku minum nih alkohol, aku baca ayat kursi. Habis baca ayat kursi aku baca Al-Fatihah. Habis Fatihah aku baca 3 kul huwallah, 1 kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas 1 kali. Habis itu aku minum dah. Ya. Namanya orang nggak ngerti apa-apa, tapi dia bisa, namanya ngaji itu ngerti, tapi jangan dipraktekin ya. Jangan coba-coba maksiat diawali dengan ayat Al-Quran gitu. Nggak boleh, dosa besar. Ini orang jahil gitu nih.
Tapi Sufyan Ats-Tsauri pengen mengambil hikmahnya, kok bisa dia dilindungi? Oh, ternyata dia dapat. Ya, ini hikmahnya, ini sebabnya. Ya. Orang sebelum tidur kalau baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas 1 kali 1 kali, ya. Maka Imam Al-Haddad mengatakan ditambah lagi, kalau mau ditambah, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim 3 kali, maka akan diamankan bagi orang tersebut selama dia tidur sampai dia bangun dari kebakaran, dari pencuri, perampok, dari semua yang membahayakannya. Diamankan, dijaga dia sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang masyhur tidak bagi mereka para ulama tasawuf untuk menimbulkan satu kebiasaan serta menghapus kebiasaan yang lain, itu tidak akan didapatkan illa bitamami arba'in, kecuali dengan sempurnanya 40. Selama 40 hari dia betul-betul bermujahadah untuk itu. Tidak dia tinggalkan sama sekali, tidak dia tinggalkan sama sekali selama 40 ya, 40 hari maksudnya ya. Seperti itu juga yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi yang pertama. Kemudian ada lagi hadis Nabi yang beliau sabdakan, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin." Barang siapa ada orang yang mendirikan sholat, melakukan sholat, menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, yudrikut takbiratul ula, dan dia tidak tertinggal takbir pertama dengan imam, takbiratul ihram yang pertama dengan imam selama 40 hari. Dia jaga sholat 5 waktu 40 hari, tidak terlambat atau tertinggal daripada takbiratul ihram pertama dengan imam, bukan masbuk ya. Kalau masbuk datangnya ente tahu terlambat. Dia tidak terlambat dari takbiratul ihram yang pertama dengan imam. Setelah imam sempurna bacaan takbiratul ihram, langsung makmum ini takbir. Imam mengangkat tangan takbir Allahu Akbar, nah roknya udah kedengar, udah kesebut, langsung makmum tadi Allahu Akbar. Dijaga itu takbir pertama dengan imam 40 hari sholat berjamaah ya, 40 hari ya, ini bilang Nabi 40 hari, menunjukkan ke, apa namanya, at-ta'wid ya ta'athar fi arba'in ya, fi arba'ina yauman, namanya membiasakan satu kebiasaan. Agar diri kita terbiasa itu perlu kesungguhan dan latihan selama 40 hari. Kutiba lahu bara'atan, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, maka Allah catat baginya, Allah jadikan hamba tersebut siapa yang menjaga sholat berjamaah 40 hari, tidak terlambat takbir pertama dengan imam, tidak terlambat takbiratul ihram dengan imamnya. Allah bebaskan baginya 2. Pertama, bara'atum minan nar. Nanti di hari kiamat dia tidak termasuk orang-orang yang min ahlin nar, diselamatkan sama Allah, dibebaskan. Yang kedua, bara'atum minan nifaq. Hatinya ini orang dibersihkan, dijaga sama Allah daripada sifat-sifat nifaq. Ya, munafik nggak ada di dalam hatinya, itu dibersihkan sama Allah, dibebaskan sama Allah, dijaga daripada sifat-sifat munafik. Ketika mau melakukan suatu perkara yang di situ dikatakan ini perkara daripada sifat munafik, dijaga dia sama Allah, nggak jadi dia melakukan. Ini orang yang selama 40 hari sholat berjamaah dan tidak terlambat takbiratul ihram
dengan imam. Kalau terlambat ya ngulang lagi nanti dari awal lagi. Ya, biasakan ya, biasakan. Latih selama 40. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan akan keutamaan arba'in, 40 ini tadi. Man akhlasa lillah arba'ina yauman. Siapa orang yang memurnikan hatinya, memurnikan jiwanya, dirinya karena Allah, arti dia punya hati ini dia upayakan untuk dimurnikan, dibersihkan dari semua penyakit-penyakit hati yang ada. Ya, macam-macam penyakit hati itu banyak penyakit hati ini. Mulai dari hasud, parah itu hasud, dengki, parah itu, bughut, parah juga itu, benci sama orang, takabur, ya. Kemudian apa? Dendam, semua penyakit tidak suka sama orang lain, meremehkan orang lain. Semua penyakit hati itu dia berupaya untuk dibersihkannya, dia mujahadah selama 40 hari. Dhaharat yanabiul hikmah min qalbihi ala lisani. Maka Allah akan tampilkan, akan Allah keluarkan dari hatinya apa? Semua hikmah melalui lisannya. Akan keluar dari lisannya itu hikmah, nasihat yang bagus, yang baik, ucapannya selalu baik. Tidak ada ucapan itu yang merugikan dirinya yang berucap, karena itu keluar dengan izin Allah dari hatinya. Allah yang menggerakkannya, Allah yang menyalurkannya melalui hati hamba tersebut. Karena dia selama 40 hari setelah bersungguh-sungguh untuk berupaya untuk membersihkan hati. Rawahu Abu Nuaim. Menjaga akhlak, menjauhkan dirinya daripada akhlak yang tercela, membiasakan dirinya selama 40 hari dengan akhlak yang terpuji. 40 hari ya, jaga itu. Maka kata Nabi akan keluar dari hatinya melalui lisannya hikmah ya. Bermanfaat semua, baik semua yang bakal keluar dari lisannya. Dengan ini hadis para ulama sufi atau min ulama at-tasawuf 40 ini tadi menjadikan dengan itu kebiasaan untuk menimbulkan satu kebiasaan yang bagus, yang baru, menghapus satu kebiasaan dan menampilkan satu kebiasaan yang lain, tapi yang baik semua ya, yang baik semua. Kalau kamu terbiasa sehari baca Qur'annya selembar setiap hari selama 40 hari, nanti kamu akan menaikkan ratingnya, tingkatannya setelah terbiasa selama 40 hari 1 lembar akan meningkat setiap harinya 2 lembar. Maka ini satu kebiasaan baru yang baik yang menghilangkan kebiasaan yang sebelumnya juga baik, cuma ini baiknya bertambah. Tadinya 1 lembar, sekarang 2 lembar. Tiap hari sholawat 10 kali sama Rasul selama 40 hari. Maka lebih daripada 40 hari tersebut akan timbul satu kebiasaan yang baru. Oh, meningkat dari 10 jadi 20. Dari 10 jadi 20. Adapun di dalam Al-Quran yang menjelaskan keutamaan daripada makna arba'in, apa yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Allah memanggilnya naik ke Tur Sina, masuk ke atas gunung untuk menerima wahyu. Faqala ta'ala wa wa'adna Musa 30 lailatan, dan kami janjikan kepada Nabi Musa selama 30
malam, wa atmamnaha bi asyrin, dan kami sempurnakan menjadi 40 malam. Jadi 30 dari Allah, kemudian kami sempurnakan lagi menjadi 40. Nabi Muhammad dilantik jadi Nabi dan Rasul di usia 40. Ya, 40. Nah, ini untuk melatih bagaimana caranya biar kita terbiasa ya, dengan sesuatu yang baik. Kalau sudah kebiasaan ini datang, timbul, maka dia menghapus yang sebelumnya. Ya, al-ada idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu akan menghapus kebiasaan yang sebelumnya. Akhlak yang baik timbulkan daripada diri kita. Diriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan itu membiasakan baca Al-Quran sehari, setiap harinya hatam, sehari sekali hatam, karena udah kebiasaannya, udah tidak bisa hilang lagi sampai beliau wafat. Tiap hari hatam Quran. Tiap hari hatam Al-Quran. Seperti itu juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau itu kalau datang Ramadan 60 kali hatam Quran. Dan setiap tahun begitu, setiap Ramadan. Tiap datang Ramadan 60 kali hatam Al-Quran. Pagi siang, di waktu siang 1 kali hatam Quran, di waktu malam 1 kali hatam Al-Quran. Berarti kalau 30 hari Ramadan 60 kali hatam. Karena udah terbiasa, nikmat yang seperti itu. Jadinya yang dirasakan sama ini hamba Allah kenikmatan. Ya. Adakah yang seperti itu? Ada. Bahkan kita itu bertanya, kok bisa 1 kali hatam? Apa yang mereka rasakan? Nikmat, baca Al-Quran nikmat. Sama seperti kamu bertanya, kok bisa ya orang itu main domino dari malam sampai adzan subuh? Loh, kamu aja bingung. Tapi coba tanyakan sama mereka, kok bisa? Ya karena mereka mungkin merasakan nikmat. Sama juga kamu mengatakan, kok kuat betul tuh orang lihat HP, bangun tidur lihat HP, kemana-mana HP. Ya mungkin dia rasakan lihat HP itu nikmat. Padahal HP ini yang dibutuhkan untuk nelpon, ngasih kabar, dapat kabar, atau nulis surat, ya, bukan untuk selain hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau itu mendatangkan manfaat, maka biasakan untuk menjadikan ini aplikasimu, perangkatmu mendatangkan pahala bagimu. Nah, itu bermanfaat. Biasakan 40 hari. Tapi bisakah mata terjaga daripada tidak melihat yang haram kalau sudah buka HP? Coba dilatih 40 hari ke depan, mulai besok atau mulai malam ini, aku tidak mau buka perangkat Facebook, IG, apapun kecuali nerima telepon ya, atau nerima WA, atau mengirim pesan melalui WA atau SMS. Tidak mau ngelihat aplikasi seperti Facebook, IG, apalagi yang kalau ente buka kadang-kadang lihat ada orang joget-joget TikTok, buka aurat. Ya, lalu bagaimana mau hati kita itu bersih kalau mata kita kotori setiap hari? Nah, coba ke 40 hari. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita akan tidak ada keinginan terhadap HP. Tidak ada keinginan terhadap HP. Pulang taruh. Mau keluar bawa, pulang lagi taruh. Kadang-kadang sebagian orang tuh bertanya, mana HP anak ya? HP ku tadi taruh mana ya? Bingung ya. Ya tidak mau membiasakan HP itu selalu ada orang sampai
Seorang istri asik sama HP-nya, sama medsosnya, sama perangkat belanja apa, Shopee, Lazada atau apa itu, lakinya manggil dia tetap matanya melototin HP. Kenapa? Nikmatkah yang dilihat tuh? Kayak nikmat, dinikmatin sama dia. Ya sama tadi kayak orang main catur dari malam sampai pagi, nggak jenuh. Ya. Habis sholat subuh lanjut lagi. Habis sholat subuh lanjut lagi dia. Nah, tapi kalau hadir majelis 1-2 jam jenuh nih. Ya, jenuh. Karena dia tidak membiasakan dengan hadir majelis. Baca Quran sehari baca, besok kagak. Jenuh. Karena dia tidak membiasakan membaca Al-Quran. Makanya kebiasaan itu sifat yang baik, kalau dibiasakan dia akan menghapus yang sebelumnya dari yang tidak baik. Wallahu a'lam. Jadi inilah hikmah yang kelima daripada nasihat Imam Al-Haddad yang mesti kita tanamkan di dalam kepribadian kita masing-masing dan berupaya kita untuk mengamalkannya, melazimkannya, sehingga tampil dari diri kita satu kebiasaan yang baik, akhlak yang terpuji, dan melekat itu pada kita. Ketika itu melekat, maka tidak akan ada lagi sesuatu perkara yang tidak baik tampil dari diri kita. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk kita mengamalkan, ya, menjadikan kita hamba-hamba yang terpilih, terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang baik di sisi. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.